Moonbeam adalah blockchain layer 1 yang berupaya meningkatkan interoperabilitas Ethereum dalam ekosistem Polkadot. Tujuan utama Moonbeam itu membantu pengembang keluar dari masalah skalabilitas Ethereum dengan mulus dan tanpa masalah. Kemudian tujuan Moonbeam lainnya untuk dapat beroperasi sebagai blockchain dan agar dapat diprogram smart contract dalam sistem parachain. Saya rasa perlu disclaimer dulu bahwa video ini bukan video saran investasi, video ini bukan video saran keuangan. Jangan jadikan video ini sebagai video edukasi, tapi jadikan video ini sebagai video pembanding dengan video lainnya di YouTube untuk membantu Anda melakukan riset mandiri. Moonbeam memiliki tokennya sendiri yang diberi nama Glimmer. Glimmer ini memiliki total pasokan sebesar 1 miliar token dengan tingkat inflasi 5% per tahun. Rinciannya, 1% digunakan untuk memberikan intensif kepada para kolator, 1,5% untuk obligasi parachain. Maksudnya, agar Moonbeam dapat membeli slot parachain selamanya. Kemudian 2,5% itu digunakan atau diberikan kepada user yang melakukan staking dan juga membantu dalam proses pemilihan kolator. Salah satu kegunaan token Glimmer itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk biaya transaksi di rantai jaringan Moonbeam. Ketika kita membayar biaya transaksi, 80%-nya itu akan dibakar, 20%-nya itu masuk ke Terasuri. Jadi sebenarnya dalam token Glimmer ini, khususnya ya, itu memiliki mekanisme pembakaran. Mekanisme pembakaran yang dapat membuat token Glimmer menjadi deflasi ketika pembakarannya itu lebih besar daripada tingkat inflasi per tahunnya, yaitu 5%. Jadi salah satu caranya supaya token Glimmer ini sifatnya deflasi, tentu harus makin banyak orang yang menggunakannya. Harus banyak biaya transaksi yang dikeluarkan agar pembakarannya juga melebihi biaya inflasi. Menurut saya, pembakarannya ini dapat sangat mungkin melebihi tingkat inflasi yang cuma 5% per tahun. Kemudian, lengkapnya menurut saya token Glimmer ini memiliki 3 kegunaan lainnya. Yang pertama itu mendukung pengukuran gas dari pelaksanaan smart contract. Yang kedua itu sebagai intensif untuk kolator. Yang ketiga sebagai token tata kelola on-chain. Yang keempat tadi ya sebagai alat pembayaran untuk membayar biaya transaksi. Untuk alokasi token Glimmer saya tidak membahasnya di dalam video ini, tapi saya taruh linknya di dalam kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa buka aja linknya, bisa baca di websitenya langsung. Saran saya itu alokasinya dibaca, dipahami. Supaya untuk teman-teman yang mau masuk dalam jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang, itu bisa membuat strategi investasinya masing-masing. Jadi tetap dibaca karena itu menurut saya sangat bermanfaat. Saya banyak membaca artikel, kemudian juga banyak menonton video di YouTube yang membahas Moonbeam, khususnya membahas Glimmer. Di situ banyak banget yang menyayangkan kenapa token Glimmer ini sifatnya inflasi dengan tingkat inflasinya itu 5% per tahun. Menurut saya, tidak selamanya token yang memiliki inflasi atau sifatnya inflasi itu jelek. Tidak selamanya seperti itu, tidak selamanya buruk. Inflasi itu tidak selamanya buruk kok. Itu juga banyak dibahas oleh para ekonom ya. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan membahasnya si Moonbeam dengan Glimmer. Inflasi yang terjadi di Glimmer ini sebenarnya menurut saya itu cukup bagus. Jadi gini, kita tahu kan ya, tujuan utama inflasi tadi sudah saya sebutin. Pertama, untuk membayar kebutuhan keamanan jaringan yang berkelanjutan. Yang kedua, untuk membayar slot parachain. Yang ketiga, untuk memberikan intensif kepada kolator yang menyediakan layanan collation atau yang menyediakan produksi blok untuk mendukung jaringan Moonbeam. Rinciannya dari 5% udah jelas. 1% untuk intensif kolator, 1,5% untuk obligasi parachain, 2,5% untuk mereka-mereka yang melakukan staking dan mendukung pemilihan kolator. Itu udah jelas semua loh, dari kegunaannya, dari tujuan inflasinya sampai mekanisme pembagian hasil dari inflasi tadi. Kalau nggak ada inflasi itu berat. Kenapa berat? Kenapa? Karena gini, yang pertama, Moonbeam itu dia perlu membayar slot parachain di Polkadot. Itu jelas membutuhkan biaya. Yang kedua, kita jujur-jujuran aja, fair-fairan aja, siapa sih yang mau melakukan atau siapa sih yang mau mengamankan dan memproduksi blok tanpa dapat bayaran yang proporsional gitu. Bisa sih kita melakukan pembayaran dari hasil biaya transaksi tadi. Itu banyak juga. Cuman kan tetap balik lagi, Moonbeam itu harus membayar slot parachain. Dan menurut saya itu salah satu hal yang cukup memberatkan jika
hanya didapat dari biaya transaksi. Jadi menurut saya inflasi 5% ini sebenarnya cukup positif, cukup bagus untuk Moonbeam yang berkelanjutan. Jadi masuk akal lah dalam sisi bisnisnya. Kemudian juga kan si inflasi ini cuma 5%. Sedangkan ketika kita membayar biaya transaksi itu ada mekanisme pembakaran sebesar 80%. Jadi kalau jaringan Moonbeam ini semakin bertumbuh, semakin banyak penggunanya, semakin banyak orang membayar biaya transaksi, bukan mustahil banget token Glimmer ini sifatnya akan jadi deflasi. Toh cuma 5% per tahun loh, sebenarnya nggak banyak-banyak amat gitu kan. Di Moonbeam itu ada program hibah. Program hibah ini dilakukan oleh Moonbeam Foundation. Tujuannya udah jelas ya, untuk meningkatkan ekosistem rantai jaringan Moonbeam seperti DeFi, NFT, games, insurance, dan lain sebagainya. Jadi ada cukup banyak tujuannya, tapi bagus karena untuk meningkatkan ekosistem. Berkali-kali saya bilang, dana pengembangan itu sangat dibutuhkan. Mau dia sifatnya rantai jaringan atau blockchain, mau dia cuman sebagai token, dana pengembangan itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekosistemnya itu sendiri. Kalau rantai jaringan, ataupun juga kalau misalkan cuman sekedar aplikasi atau token gitu, token biasa, bukan ini kan jatuhnya koin ya, nggak punya dana pengembangan, lebih baik skip aja. Karena kemungkinan dia untuk berkembang menurut saya itu kecil dibanding mereka-mereka yang memiliki dana pengembangan. Moonbeam percaya bahwa masa depan itu multi-chain, dan menurut saya Moonbeam itu bukan hanya sekedar jembatan antara Ethereum dan Polkadot. Menurut saya Moonbeam itu seperti sebuah landasan di mana membantu pengembang memanfaatkan skalabilitas dari Polkadot tanpa harus menulis ulang kode yang berat. Kalaupun juga mereka, para pengembang harus menulis ulang kode, itu tidak banyak yang ditulis. Maksudnya tidak berat, tidak sulit. Karena itu pula klaim ataupun janji Moonbeam, ketika ada pengembang yang menggunakan rantai jaringannya, mereka dijamin tidak akan menulis ulang kode yang berat. Yang artinya cuma mungkin tipis-tipis aja penulisannya. Saya jujur nggak pernah ngelakuin hal itu, tapi itu klaim yang dibuat oleh Moonbeam itu sendiri. Integrasi lintas rantai Moonbeam itu dilakukan dengan cara menjadi parachain di jaringan Polkadot. Sedangkan kita tahu semua, jaringan Polkadot itu menyediakan integrasi dan konektivitas antar parachain yang terhubung ke rantai jaringan non-Polkadot seperti Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi secara nggak langsung gini, ketika Moonbeam itu kan masuk di parachainnya Polkadot ya, secara nggak langsung juga Moonbeam dapat berinteraksi, dapat berkomunikasi dengan parachain Polkadot lainnya. Kalau dengan Ethereum, dengan BTC sih udah jelas ya, karena sistem Polkadot. Tetapi yang paling bagusnya ya itu dia, Moonbeam dapat berinteraksi dengan parachain Polkadot lainnya, kan ada banyak banget. Pada intinya Moonbeam ini mengajak para pengembang di Ethereum untuk pindah ke Polkadot, untuk lebih memanfaatkan ekosistem Polkadot. Pertanyaannya sekarang, seberapa bagus sih Moonbeam sampai para pengembang itu mau pindah? Yang pertama karena full support EVM dan juga Solidity. Jadi gini, Moonbeam itu sepenuhnya kompatibel dengan EVM, tetapi tidak dengan Polkadot. Pengembang itu tidak bisa langsung menggunakan Solidity di ekosistem Polkadot. Pengembang harus membuat semacam logika di Polkadot melalui substrat. Sedangkan di Moonbeam, pengembang bisa langsung menggunakan Solidity. Itu salah satu alasan kenapa Moonbeam itu menjamin ataupun juga mengklaim kalau lu pindah ke sini bisa langsung, apa ya, ibaratnya kalau di USB itu USB on the go, bisa langsung jalan gitu, bisa langsung menggunakan Solidity yang udah ada tanpa harus membuat atau menulis kode ulang dari substrat. Kemudian yang kedua itu kunci pribadi terintegrasi dengan Ethereum. Yang ketiga, Moonbeam itu sepenuhnya kompatibel dengan alat pengembang Ethereum seperti Truffle, Remix, Waffle, MetaMask, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang keempat, ekosistem terbesar dan teraktif di Polkadot. Sebagai informasi aja, saat ini sudah ada lebih dari 100 proyek dibangun di atas Moonbeam. Karena Moonbeam kan tadi kan dia blockchain layer 1 ya, jadi bisa dibangun di atas dia. Kemudian kompatibilitas substrat. Jadi gini lah simpelnya, singkatnya gini. Ketika ada pengembang membangun aplikasinya di atas Moonbeam, maka dia bisa juga berkomunikasi terhubung dengan parachain lainnya di Polkadot. Itu aja singkatnya. Kemudian yang keenam, merasakan investasi besar di Moonbeam dan merasakan bahwa rantai jaringan Moonbeam ini memang dibangun untuk mengoptimalkan kepentingan pengembang dan termasuk ada dukungan teknis yang komprehensif. Jadi Moonbeam memang dibuat
untuk lebih lebih ke pengembang, lebih ke developer, bukan lebih ke user retail seperti saya gitu dan beberapa teman-teman lainnya mungkin. Kemudian dokumentasi dalam banyak bahasa. Yang ke-8 itu kode inti dari Moonbeam itu bersifat open source. Hal ini membuat pengembangannya akan jauh lebih cepat karena ada peran dari komunitas. Kita tahu kalau open source itu bisa dibaca, bisa dibuka, dan bisa dikembangkan oleh siapa saja. Setahu saya seperti itu ya. Jadi menurut saya perkembangannya akan jauh lebih cepat. Yang terakhir ada program hibah. Ya, program hibah ini menurut saya penting. Kalau ada pengembang yang bisa layak dan memenuhi kriteria dari Moonbeam Foundation, ya menurut saya itu jadi salah satu faktor kenapa mereka mau pindah juga. Sebagai tambahan informasi, saya menemukan artikel yang mengatakan bahwa Moonbeam dapat memproses lebih dari 10.000 transaksi per detik. Sebagai perbandingan, bahwa Ethereum itu hanya mampu menyelesaikan 15 transaksi per detik. Jadi itu mungkin salah satu juga sih, bukan mungkin. Memang salah satu alasan kenapa mereka harus pindah ke rantai jaringan Moonbeam daripada tetap di Ethereum. Karena skalabilitasnya jauh lebih tinggi di Moonbeam. Sebab Moonbeam itu memanfaatkan Polkadot sebagai parachainnya lah gitu. Jadi memiliki kecepatan transaksi yang di atas rata-rata. Kemudian sekarang kita akan membahas resikonya. Resiko apa? Resiko dari proyek Moonbeam. Kita tahu ya, kalau kita bahas dari awal sampai tadi terakhir, semuanya itu ngebahas tentang bagaimana para pengembang diajak untuk pindah ke ekosistem Polkadot. Intinya membuat sebuah kompatibilitas dengan EVM, Ethereum Virtual Machine. Yang jadi masalah itu ada banyak banget yang seperti ini. Proyek seperti ini, kompatibilitas yang menekankan sisi kompatibilitas dengan EVM itu ada banyak banget. Oke lah di Polkadot yang baru wow gitu, Moonbeam, dan bahkan yang pertama. Tapi di luar Polkadot itu ada banyak banget altcoin lainnya, ataupun juga bahkan token mungkin yang lebih mengutamakan sisi kompatibilitas dengan EVM. Itu ada banyak banget, dan itu bisa jadi salah satu masalah menurut saya. Kenapa masalah? Ya sebab persaingannya sudah sangat ketat. Kalau teman-teman tonton video saya di sini tentang BTT Chain, dia menekankan salah satu sisinya itu kompatibel dengan EVM, tapi dia memiliki produk lain, memiliki semacam inovasi produk lain. Salah satunya itu ingin menerapkan sistem privasi jaringan. Jadi itu salah satu yang ditekankan tentang privasi tadi. Kemudian dia juga memiliki kompatibilitas dengan EVM. Jadi kompatibilitas dengan EVM di rantai jaringan lain itu bukan sebagai yang utama. Kemudian kalau teman-teman nonton video di sini tentang Kava, jujur kalau saya pribadi lebih suka Kava. Kenapa? Karena Kava dibangun di atas Cosmos. Bangun di atas Cosmos itu akan jauh lebih banyak dapat terhubung dengan rantai jaringan lain. Sebab ketika mereka mampu menghubungkan dengan Cosmos, itu nggak perlu namanya slot parachain, nggak perlu harus melakukan staking dulu. Kalau di Polkadot itu kan terbatas, nggak sebanyak di Cosmos. Cosmos siapapun mau gabung, siapapun mau terhubung, silahkan gitu, bahasanya begitu. Jadi dia di Kava itu dengan arsitektur cochain namanya. Jadi fokusnya itu bagaimana caranya mengoptimalkan pengembang yang berada di Ethereum untuk masuk ke Kava, dan juga ketika di Kava dapat berkomunikasi dengan banyak blockchain lainnya, dengan lebih banyak rantai jaringan lainnya. Itu di Kava. Sekarang kalau kita bahas, tonton di sini videonya tentang Bitgert. Saya bukan ngerendahin Bitgert, bukan ngeremehin Bitgert ya. Tapi sekelas Bitgert aja fokusnya kompatibel dengan EVM. Artinya gini loh, yang ingin kompatibel dengan EVM itu banyak banget. Saya setuju ketika sebuah rantai jaringan memiliki kompatibilitas dengan EVM, kemajuannya akan sangat cepat, akan bertumbuh dengan cepat. Tapi masalahnya gini, produk dari Moonbeam ini kan utamanya itu mengajak pengembang Ethereum pindah ke rantai jaringan yang dibuat oleh Moonbeam. Hanya itu sejauh ini hanya itu. Nggak tahu kalau besok pasti akan berkembang sih, tapi sejauh ini hanya itu. Kalau Kava masih mending, dia utamanya sebenarnya DeFi, terus juga dibangun di atas Cosmos. Kalau Moonbeam hanya itu aja. Nah, itu salah satu jadi resiko. Kira-kira gimana nih ke depannya? Kalau nggak ada pengembangan lain, nggak ada inovasi produk lain,
menurut saya ya bisa dibilang cukup beresiko untuk kemajuannya. Tapi kan di sini juga kita lihat jadi ada namanya program hibah. Dengan program hibah itu mereka berharap ekosistem seperti NFT, GameFi, kemudian juga tadi insurance dan lain sebagainya itu bisa lebih berkembang. Nah, salah satunya tadi udah kejawab ya dari program hibah. Semoga ke depan juga di Moonbeam itu ada program-program lainnya, ada inovasi produk lainnya yang lebih ditonjolkan daripada sekedar semacam kompatibilitas dengan EVM, karena itu sudah sangat besar, sudah sangat banyak dan persaingannya sudah sangat besar, menurut saya sudah sangat kompetitif ketika kita bicara hanya sekedar kompatibel dengan EVM. Sekali lagi saya katakan, jangan jadikan video ini sebagai video edukasi, tapi jadikan video ini sebagai video pembanding dengan video lainnya untuk membantu Anda melakukan riset mandiri. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.